kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami
hadirat-Mu. Anak domba Allah, kami angkat pendamaian-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau lakukan sekali untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Dari awal kita nyanyikan anak domba Allah. Anak domba Allah, Kau layak, benar Tuhan, untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu, Tuhan, Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
semua datang menyembahmu. Sekali lagi, kudus, 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 ya Tuhan. Disembah Dia, alam semesta memuji-Mu. Kami akan perjanjian pendamaian-Mu ya Tuhan. Kudus, 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 ya Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Sekali lagi kita sembah Dia, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Mari sembah Dia. Kiara bata ya rata kara bata rata kaya rata kara bara 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 shikera bata ya rata kiara bara 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 shata kara bara 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 ya sana
Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, singing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Singing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Singing praises to your name, singing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Singing praises to your name.
Praises to your name. Mari sembah Dia. Oh Lord, Dia ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. For your name is great and worthy to be praised. Amen. Singing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Mari sembah Dia, berikan yang terbaik yang keluar dari dasar hatimu. Tuhan, terima kasih. Shannaramaya Sante. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Ralawaya Shannaramaya Sante. Oh, haleluya. Ya Ralawaya Shannaramaya Shannaramaya Haleluya. Haleluya. Engkau Yesus, kami mencintaimu Tuhan, kami butuh Engkau. Haleluya. Yaralabaya Sabi. Haleluya. Karena kami tahu kami ada pada hari ini semua karena Engkau, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Mari lawat setiap kami, jangan lalui satu pun dari kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami
kami butuh Engkau Tuhan. Ya la 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 bashi ya la 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 bashanara lama ya shanara lama ya shanara lama ya ya la 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 bashi mengalir 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 kasih dari surga mengalir 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 ya la 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Ia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur.
Sekali lagi kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika kau serahkan Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, Terima kasih Tuhan. bersyukur atas kasih Setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, melebihi dari segalanya. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Sekali lagi. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku dosa, pengorbanan yang Engkau ku sembah, Kau yang terindah, buktikan dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, dalamnya kasih-Mu Bapa, melebihi segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, berikanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Engkau ku sembah, Bapa-Ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, putihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiara lama ya Shande, haleluya. Kiara terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya Rabbal terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiara labata rata bata ya rata kara labata rata bata. El Shaddai, El Shaddai,
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami serahkan pada hamba-Nya. Tak usah Yesus peliharaku, tak usah urus hidupku. Mari kita bagi diri sama, saudara. Tak usah ku cemas, yang memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ya Tuhan yang dahsyat yang Maha Kuasa. Bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa di antara kita. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, ya dunia, El Shaddai, El Shaddai, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap dosa kami layak diagungkan, layak disembah, layak dipuji-puji. Yesus Tuhan, yang berkat-Mu berlimpah atas umat-Mu. Yes, haleluya. El Katakan dengan iman, El Shaddai. Dengan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Engkau Bapa El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dahsyat dari zaman ke zaman, yang selalu terbukti kuasa dan pertolongan-Mu atas umat-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hormat, pujian, kuasa bagi Engkau. Di jam nama Tuhan kami, penebus kami hidup, Yesus Sang Mesias, kekuatan, pengharapan dan kekal. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Selamat kembali Bapak Ibu sekalian. Bersyukur bisa berdiri kembali di tempat ini. Ya, untuk kedua kalinya, kalau Bapak Ibu ingat, saya tahun lalu di sini ya. Ya, memang harus diperbanyak hubungan intim kita dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Kenapa? Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan tidak takut akan apapun. Apapun yang ada di depan kita, kita dibela oleh Tuhan. Kita lihat ya di dalam, bisa dibuka dalam Mazmur 119 ayat 151. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Yes. Mazmur 119 adalah pasal yang terpanjang dalam kitab suci kita. Dan banyak kita yang tidak hafal. Saya sendiri juga tidak menghafal. Cuma isinya saya baca semuanya. Intinya tentang perintah Tuhan. Tapi yang saya percaya setiap kita pasti tahu ayat yang 105. Kenapa? Ada lagunya. Firman Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Hafal semua, anak sekolah ibu hafal, karena ada lagunya. Coba kalau lagu ini, ayat ini bikin lagu pasti kita ingat. Dikatakan engkau dekat ya Tuhan. Pertanyaannya seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Yes, amin. Kita sudah tahu loh, Dia hanya sejauh doa. Ratapan mengatakan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu dan engkau berfirman jangan takut. Tapi banyak orang Kristen yang masih sulit berdoa. Banyak sekali yang sulit menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Amin. Karena dekat Tuhan saja hidup kita tenang. Yes. Amin. Ini dikatakan segala perintah-Mu. Next. Apa sih perintah Tuhan itu? Tentu kita tahu Bapak ya. Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan. Next. Perkataan atau bahasa Yunani-nya adalah logos. Bahasa Ibrani dafar. Atau dalam bahasa Arab itu firman. Nah, firman itu bahasa Arab Bapak Ibu ya. Firman perkataan Tuhan yang harus kita taati. Apa? Yang harus kita nurut. Firman Tuhan. Perkataan logos atau dafar tadi. Yang harus kita taati. Ada perkataan Tuhan yang tidak harus kita taati, yang harus kita percaya, kita terima. Apa itu? Janji Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang suka janji Tuhan. Tapi masalah perkataan yang berusaha perintah, ya pikir dulu. Padahal itu satu kesatuan. Kalau kita sudah siap terima janji Tuhan, siap juga melakukan perintah Tuhan. Dan hari ini kita belajar next lagi adalah taati perintah Tuhan. Amin. Kenapa saya ambil tema ini? Karena juga sudah menjadi satu kekuatan bagi saya ketika saya dalam kelemahan. Taati perintah Tuhan. Amin. Taati perintah Tuhan. Taati, nurut manut. Bukan cuma terima janji Tuhan, tapi taati. Kenapa? Seharusnya sebagai anak Kristen atau orang percaya yang sudah ditebus oleh darahnya, kalau kita nggak nurut, kita harusnya takut pada Tuhan. Kadang kalau orang Kristen malah wedi atau takut ketika usahanya bangkrut, ketika ada penyakit yang tidak sembuhkan, takut itu. Tetapi masalah nggak nurut pada Tuhan itu malah nggak takut. Padahal di kacamata Tuhan, orang yang sudah ditebus ketika dia taat itu serius sekali di hadapan Tuhan. Hanya orang hidupnya berkenan yang sudah ditebus, yang taat sampai akhir, berkenan di hadapan Bapa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Langit baru, bumi baru. Setiap jemaat yang saya layani, saya selalu katakan, saya rindu Bapak Ibu sekalian untuk kita suatu saat reunian di surga. Amin.
pertahankan iman kita. Kalau saya hubungan dengan teman-teman SD, SMP, kuliah, senang rasanya. Kadang tanya, loh yang satu mana? Oh sudah berpulang duluan. Sudah berpulang. Oh banyak ternyata. Ternyata kita tambah tua ya, betul. Ya kan? Suatu saat kalau kita setia sampai akhirnya yang di surga, kita bisa tanya loh yang dulu yang mana? Loh kok nggak ada? Wah, jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Malah nggak masuk hitungan. Loh dulu tenang-tenang kok ada di sini ya kamu ya, loh gitu. Saya katakan ini karena firman Tuhan katakan banyak orang nantinya berseru, Tuhan bukankah aku mengusir setan demi namamu, lalu bernubuat demi namamu. Itu orang Kristen yang sudah level atas, hamba Tuhan level atas. Tapi Tuhan katakan aku tidak menang engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan yang tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya hari ini saya tekankan Bapak Ibu, taati perintah Tuhan. Mengapa harus kita taati? Jawabannya kembali ke ayat tadi next. Dikatakan segala perintah Tuhan next. Ini loh, saya next bisa dilanjut ya. Jadi yang tadi engkau dekat ya Tuhan dan segala selanjutnya segala perintah Tuhan adalah benar. Dikatakan segala. Kalau dikatakan sebagian besar benar, saya ragu-ragu Bapak Ibu. Kenapa? Ya sebagian besar benar, saya ngikut yang benar. Kalau yang salah, kan begitu. Dan benar, Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Karena Dia segalanya benar. Nurut toh, manut, taat. Kita tahu Google Map ya. Kalau kita masuk ke satu daerah kita belum pernah, kita pakai itu. Saya tanya Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan, percaya 100%? Halo? Enggak. Kalau saya sendiri pernah mengalami beberapa kali ke Denpasar, bisa masuk kuburan. Iya. Bisa tuh. Istri saya sampai nanya, loh Pak, kok iso ini Pak? Ya Google Map. Tapi Google Map belum di HP, masih di itu. Ada juga yang kita lihat di medsos ya, IG atau apa, masih pakai sepeda motor di jembatan, ada sungai besar, belok kanan, mati mengumpat gitu, belok kanan apa gitu ya, nggak bisa dipercaya. Tapi saya perlu karena ya ada benarnya, ada enggaknya kan gitu. Tapi Yesus yang kita sembah, Dia kebenaran. Amin. Nurut pasti api. Amin. Dan ini saya katakan pada setiap kita, perintah Tuhan itu awal dari segala yang baik terjadi atas hidup kita. Mau nuruti firman Tuhan itu awal dari kebaikan kita, awal dari mujizat, awal dari kemuliaan demi kemuliaan yang terima. Next. Jadi kalau kita nurut firman Tuhan itu awal dari segala yang baik. Kebalikannya Bapak Ibu, kalau kita nggak nurut, nggak manut, memberontak, awal dari musibah, awal dari bencana, awal dari malapetaka terjadi atas hidup kita. Sudah terbukti. Contoh sederhana, ada bawah nggak nurut, malapetaka. Bangsa Israel, saya rasa bangsa Israel unik ya. Dia nurut tapi memberontak dalam ketaatannya. Kenapa saat itu? Nurut kan tiang awan berjalan, dia nurut. Tiang awan berjalan ke kanan, dia nurut ke kanan. Ke kiri kan nurut. Tapi di dalam nurutnya itu terjadi pemberontakan. Kita nurut, jadi orang Kristen, ibadah, nurut kan gitu. Ada jam doa kita nurut. Tetapi jangan sampai dalam hidup kita sehari-hari kita berontak pada Tuhan. Nol di hadapan Tuhan. Dan ini serius sekali. Ketika saya renungkan secara pribadi di hadapan Tuhan, dalam hubungan intim saya dengan Tuhan, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau jadikan aku dulu orang nggak nurut sampai saya jadi bodoh? Padahal gampang banget. Yang kedua ini, perintah Tuhan mudah dilakukan. Gampang banget. Nanti kita akan buktikan Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan demikian? Dia adalah Bapa yang baik, yang tahu memberikan perintah kepada anak-anaknya. Dan perintahnya itu tidak sulit. Dulu anak saya misalkan waktu itu TK umur 5 atau 6 tahun, gak mungkin saya suruh pada dia, Patrick, entarkan mamamu setir mobilnya ke satu tempat, misalkan meeting dengan beberapa bantuan,
Gak mungkin saya suruh. Kenapa? Saya tahu gak mungkin dia bisa. Tapi hari ini bisa. Saya katakan Patrick, antarkan mama. Kenapa? Tahu. Betul-betul bisa. Jadi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dalam firman Tuhan, perintah Tuhan, karena dia ada kita nurut. Kenapa? Gampang. Ada buktinya. Kita lihat. Ini dulu. Mudah, tetapi banyak orang nggak nurut. Banyak orang Kristen nggak nurut, bahkan hamba Tuhan nggak nurut. Ada banyak hamba Tuhan nggak nurut. Saya kejer loh. Ketika saya renungkan ini, jangan sampai saya termasuk kumpulan orang Kristen yang nggak nurut firman Tuhan. Akan tersingkir. Hanya orang yang taat dan setia sampai akhir. Seperti Yesus taat. Kan ada ayatnya. Karena kita yang percaya pada Yesus wajib hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Dia taat sampai mati. Itu pribadi yang harus kita teladan. Kita contoh, tidak ada pribadi lain. Tapi banyak orang Kristen nggak nurut. Kenapa? Jawabannya ini. Akal, logikanya lebih tinggi dikatakan, lebih dominan. Saya renungkan banyak hal kejatuhan orang Kristen. Saya nggak ngomong orang sana. Saya ngomong kita yang sudah hidup dalam iman pada Kristus. Kejatuhan orang Kristen, orang percaya. Jawabannya satu. Akalnya lebih tinggi dari firman Tuhan. Perintah Tuhan ditaruh di bawah, akalnya lebih tinggi. Itu yang membuat dia nggak nurut. Kita akan buktikan ya. Satu contoh ya. Jadi pikiran logika harus tunduk pada perintah Tuhan. Haruslah. Kalau kita tunduk, wah pasti kita nurut. Lukas 5:4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Selesai berbicara ngomong-ngomong. Ada 2 perintahnya. Bertolaklah dan tebarkanlah jalan. Simon sudah seharian gak angkat ikan. Kemudian ngomong dengan Tuhan Yesus. Kemudian perintah Yesus apa? Perhatikan baik. Sebelumnya tadi. Bertolaklah, tebarkanlah jalan. Saya tanya Bapak Ibu, gampang gak perintahnya? Gampang banget. Emang kembalinya menjawab gampang, gak usah mikir doang. Nelayan ini bukan nelayan tadi sore, tapi sudah pengalaman. Bertolaklah ke tempat yang dalam, ke tempat yang dangkal dalam podoai, artinya bagi saya gampang gitu loh. Tapi memerintahkan ke tempat yang dalam. Bawa perahu, tebarkanlah jalan. Gampang. Yang membuat hampir Petrus nggak taat ya. Hampir Petrus nggak melakukan, kan akalnya mulai jalan. Next, ini akalnya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ini Pak Gadol gak dapat. Pak Teri gak kotek. Sepanjang malam artinya dia pindah sini, tebarkan jalan, gak dapat tebar sini, gak dapat tebar sini. Sampai sepanjang malam. Pernah ngalami seperti ini, kerja keras gak dapat cuan apapun. Sepanjang malam wes kesel, gua keringet segala, gak dapat, akalnya jalan. Kalau akalnya lebih tinggi dari firman Tuhan, ketika perintah Tuhan mengatakan bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalanmu, lebih tinggi akalnya. Dia pasti ngomong, lapo aku ke situ, lapo aku ngerjakannya gitu. Lapo. Tapi pikiran akalnya ditaruh di bawah perintah Tuhan, sehingga katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, walaupun nggak dapat apa-apa, aku akan nurut. Saya tahu ya. Makanya saya tadi di awal katakan perintah Tuhan gampang banget Bapak Ibu, gampang. Semua dalam Alkitab saya renungkan, tidak ada yang sulit. Yang sulit ketika pikiran dan akal kita jalan. Nanti saya akan berikan satu kesaksian di akhir sharing ini. Contoh yang berikutnya. Keluaran 14:15 ini kita tahu ya kisahnya, ketika orang Israel dikejar tentara Fir'aun, orang Mesir, ada laut terbelah. Perkataan Tuhan kepada Musa, hei engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut. Saya tanya, gampang gak? Gak usah mikir suwe, gampang. Iya kan?
Saya panggil anak kecil sini. Nyong, nih sini. Kamu punya tongkat-tongkat, angkatlah. Angkatmu, pasti dia ngangkat. Gampang dia nggak stroke, mohon maaf. Nggak lumpuh. Ulurkan tanganmu ke laut. Gampang. Seandainya Musa berpikir, lapo aku ini, ya pikirannya jalan, lapo aku ngangkat ini, lapo aku ulurkan tangan, nggak jadi, nggak ada mujizat terjadi ketika dia nggak nurut. Tapi Musa bukan seperti itu. Musa orang yang malang putih harapan Tuhan, memiliki manusia yang lain. Alkitab katakan demikian. Makanya jadilah seperti anak kecil kan gitu. Dan Tuhan kan jadi anak seperti yang lugu, nggak usah mikir dowo ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, nggak usah mikir dowo. Kenapa? Ketika kita jadi anak kecil, nggak usah mikir dowo. Perintah kita lakukan, nurut, jalan, Tuhan berkenan. Saya dulu punya anak juga gitu waktu kecil. Yang kedua Philip, ambilkan tang, ambilkan ini, ambil hari, gak usah mikir buat apa. Tapi sekarang gede, Philip ambilkan tang, mulai mikir, dia apa pak? Gigi, gak apa pak? Loh, lari jalan, ya kan? Buat apa? Jadilah abang Kristennya seperti anak-anak. Saya mau belajar di mana? Nurutlah, dipimpin Tuhan, disuruh Tuhan. Kenapa? Jawabannya satu. Dia kebenaran, nggak pernah salah, nggak pernah salah. Belas-belasan nggak salah. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Yesus salah. Sebenarnya ada banyak kisah-kisah Alkitab membuktikan Yesus itu benar. Makanya kita bangga mengikuti Dia sang kebenaran sampai masuk dalam kerajaan Yesus. Jadi Musa nurut sama Tuhan, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu. Kecuali berlalu, lah itu baca selalu ya pak. Dan belalah airnya, lo angel, ya kan? Karena kita baca nggak sepenggal saja. Kita baca seterusnya tadi, angkat tongkatmu, katakan ke laut, gampang banget, gampang. Yang berikutnya belalah airnya, itu yang angel. Saya ingin katakan bahwa setiap kita bagian yang sulit, bagiannya Tuhan. Tinggal nurut tak loh. Jadi nggak usah khawatir, disuruh Tuhan, begitu aja, ikuti aja. Ketika itu sulit, Tuhan yang kerjakan bagi kita, karena Tuhan sudah tahu anakku ini taat. Saya punya banyak saudara, punya banyak keluarga, juga teman seperti Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka sakit, bisa datang, bisa WA. Pak, obatnya apa ini? Lumrah bagi saya. Kenapa? Karena bidang saya seperti itu. Wajar. Kalau mereka dalam keadaan susah, beberapa yang lalu teman saya di Kediri juga ngomong, anak saya sakit, minta doakan. Lumrah juga. Kenapa? Saya hamba Tuhan berdoa. Yang juga saya berdoa. Jadi saya berdoa untuk mereka juga lumrah. Saya ada satu hal yang gak lumrah Bapak Ibu. Teman-teman, saudara, ketika mereka punya kurang uang, mohon maaf sekali ya, kok datangnya ke saya ini bukan koperasi, bukan bank. Kalau tadi sebagai dokter, bolehlah konsultasi obat penyakit, sebagai hamba Tuhan, bolehlah minta doa, tapi masalah kurang uang, ya datangnya ke saya. Ini yang gak lumrah. Pak, pinjam uang Pak sekian, nanti saya kembalikan sekian. Kalau saya hitung, gak saya ceritakan banyak orang-orang, ada saudara sepupu, ada kakak saya, ada hamba Tuhan juga, teman sepelayanan. Nyun saya mohon maaf, utang. Dan saya ingin ingatkan pada setiap, jangan pernah berharap pada manusia, mengecewakan. Ketika ngomong Pak, nanti saya bayar Pak, tanggal ini, bulan ini, setelah saya gajian, setelah saya dapat bonus. Wes. Kenapa? Karena lidah itu tak bertulang. Pagi kedelai, sore jadi tempe. Jadi kalau ada banyak orang mengatakan kiri kananku ada Tuhan, saya lain. Kiri kananku banyak ngutang, seluruhku banyak ngutang. Betul banyak. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ada juga yang sudah meninggal, hilang, ya kan? Nah, genang sopo, nggak ada buktinya. Dan mohon maaf kalau utang saya kan nggak ada tanda tangan, tansi, bunga, nggak ada. Mungkin karena dipikir orang Kristen itu lemah lembut gitu ya. Tapi yang saya alami, makanya saya tadi saya katakan di awal, kalau orang konsultasi obat penyakit bolehlah lumrah. Kalau untuk konsultasi atau minta dukungan doa, karena sakitnya kita doakan, bolehlah.
karena kita hamba Tuhan. Dan yang ketiga ini saya bukan koperasi, bukan bank, tapi Tuhan izinkan orang-orang sisa saya itu orang-orang bahasa Malangi megenopol. Kenapa bukan megenopol? Mereka ngomong nanti saya bayar nggak disawah, nanti saya bayar sampai saya berdoa. Bapak itu tahu, saya berdoa, Bapak lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Terus itu sudah berlangsung 4-5 tahun yang lalu. Saya berdoa supaya Tuhan lembutkan hatinya, saya ubah lagunya. Lagunya kan nggak seperti itu. Bapak lembutkanlah hatiku, saya ubah. Tuhan diam. Pikirnya tidak Tuhan, saya tetap melayani dari dulu ya, mana-mana melayani. Dia juga ya anakku, tak kabulkan, tak gerakkan orang itu membayar. Enggak. Betul-betul tidak. Sakit. Saya ingatkan pada setiap kita, betapa Tuhan itu Tuhan yang baik, tidak bersalah. Saya waktu protes kepada Tuhan, kalau 1, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, oke lah Tuhan, wes, gak apa-apa wes. Ini sudah hampir. Saya nggak ngomong. Kalau mohon maaf, kalau naktir Daud bisa berapa kali untuk jemaat di sini? Tidak pernah. Sakit rasanya. Jadi saya jadi orang yang waktu itu orang yang munafik. Ketika saya berkhotbah, bersyukur dalam Tuhan, bersyukurlah. Dapati, nu bersuka kita, kemudian yang membuat saya makin sakit hati Bapak Ibu ya. Kesalahan berhutang banyak, ketemu saya shalom Pak, shalom. Saya pikir nggak bisa berhutang karena nggak punya uang, boleh lah. Tapi bisa beli sepeda motor baru. Dari mana mau bayar utang musik? Saya nggak berani nagih. Kenapa Bapak Ibu ya? Suatu tukaran loh orang nagih utang, betul ya? Yang berbeda. Saya nggak mau tukaran. Di luar sana nanti terdengar, oh Puspito oke, kalau utangnya, wah gak enak, saya gak mau tukaran. Saya ngadunya sama Tuhan, saat tadi katakan Tuhan lembutkanlah hatinya, dan Tuhan tidak pernah menjawab. Dan satu ketika saya berdoa, yang Tuhan katakan apa? Ampuni dan lupakan. Saya tanya, gampang atau angel? Ya itu tadi karena pikirannya jalan. Saya dulu juga gitu. Saya mikir saja, Tuhan angel. Anakku perlu kuliah, perlu ini, saya perlu uang Tuhan. Ini banyak, saya jodoh ke Tuhan banyak, pikiran jalan. Padahal Tuhan berkata cukup singkat, ampuni dan lupakan. Selama berbulan-bulan saya nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Pikirannya jalan. Saya nggak bisa betul jadi orang munafik waktu itu. Orang nggak ngerti saya. Semakin saya lihat orang yang hutang gak eling, saya benci banget waktu itu. Tapi Tuhan katakan kebenaran itu memberikan kamu. Sehingga satu saat saya berdoa, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya tahu hari itu saya dilawat Tuhan. Tuhan katakan, anakku, ampuni mereka dan lupakan. Ketika pikiran saya taruh, saya nggak mikir lagi Tuhan nanti saya perlu ini. Saya nggak protes lagi sama Tuhan. Saya bisa mengatakan, ya Tuhan, seampun mereka dan saya coba lupakan. Hilang ratusan juta. Mungkin saudara berkata gak sakit hati, cari sopor. Sakit hati. Makanya pada istilah saya katakan bagian yang sulit baginya Tuhan. Dia membalut luka itu sampai sembuh. Dan saya bisa bersuka cita. Saya bisa tidak mengalami lagi seperti dulu lagi. Saya katakan bersyukurlah betul-betul bersyukur. Kemerdekaan itu saya dapatkan karena saya mengetahui kebenaran. Gampang. Dan ketika saya tahu bahwa itu melegakan saya
Nyesel, Tuhan kok nggak dulu-dulu sama aku. Berbulan-bulan saya jadi orang munafik. Ada sakit hati, ada dendam. Hari itu saya dibebaskan Tuhan. Betul-betul sudah lego. Saya tanya, utangnya apa? Enggak dibayar, enggak ada yang mati juga. Nanti saya ceritakan lagi. Yang pasti, ketika saya ngomong, Tuhan saya ampuni dia, saya lupakan dia. Roh Kudus mengalir. Melegakan. Berikan tepuk yang meriah buat dia kita. Itu bagi saudara, utangnya berapa ratus juta, titik. Bagi saya waktu itu banyak. Tapi saya katakan bagi yang sulit Tuhan berban. Saya ngomong berban dengan dokter berban saat dibaliknya sampai sembuh. Sudah berjalan 5 tahun yang lalu. Dan saudara tahu yang terjadi. Suatu ketika saya diam-diam, saya duduk di meja praktek. Setelah selesai pasien, saya mikir, saya ambil kalkulator HP di kalkulator, saya hitung. Kaget saya. Ini terjadi. Yang saya dulu tidak pikirkan terjadi. Saya dulu mikir, Tuhan, mereka nggak bayar, nanti anakku nggak bisa kuliah, nggak bisa kuliah. Mereka lulus. Dan saya tidak pernah minta apa-apa. Dan kalau saya hitung secara kalkulator, apa mereka ambil lebih banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Oh, berarti itu Tuhan baik. Saya jadi teringat satu ilustrasi Bapak Ibu sebagai satu akhir. Ketika seorang anak kecil bawa boneka kecil ya, yang dia cintai, dia sayang, seorang gadis kecil, dia pegang ini, kemudian papanya bilang, nih berikan ke temanmu itu nih, jangan nih Pak, ini tak cintai, berikanlah, jangan, karena dia cinta ini, dipegang terus saja, pegang terus. Dia tahu, ternyata balik punggungnya papanya ini, dia membawa boneka yang lebih besar, lebih baik. Setelah dia mulai berikan itu, akhirnya dia berikan, tangannya kosong, diberikan yang lebih besar. Jadi saya ingin katakan pada setiap kita, Tuhan yang baik. Amin. Yang memuji kita. Kok nggak dari dulu saya begitu ya? Nyesel saya nggak nurut sama Tuhan. Hari ini sama menurut sama Tuhan apapun perintahnya. Mungkin Bapak yang punya anak, anakku ini sudah kepala 3 bahkan kepala 4 nggak dapat jodoh. Nurut tolong. Gak usah cari pasangan di luar Tuhan. Mumpung ini Tuhan, ada orang yang kaya pendidikan, tapi karena Tuhan gak fokus. Padahal ada firman, jangan menjadi pasangan kita seimbangan gitu. Tetap dianggap, kenapa pikiran jalan? Engkau jadi perawan pokoknya ya kan gitu. Mulai jalan. Nah kalau mulai jalan lebih tinggi dari firman Tuhan, kita akan gak nurut. Ampuni juga demikian yang sudah saya alami. Ampunilah, gampang ampuni. Dan saya sudah mengalami itu. Sekarang kalau ada orang menyakiti dari saya betul menter. Ampuni gampang. Mau nurut sama Tuhan, pasti balik itu agak lebih besar. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada banyak iman Tuhan sebenarnya. Ini hanya satu contoh untuk hal mengampuni Bapak Ibu. Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Berdoalah. Ojo mikir Tuhan. Berdoa Tuhan. Waktuku terbuang. Kerjaanku akan terbengkalai. Pikiran jalan, terus berdoalah setiap saat dekat dengan Tuhan tadi loh, yang terbaik. Haleluya. Saya dulu setiap kita untuk taat Bapak Ibu, saya juga mau belajar betul taat bukan dalam hal pengampunan saja, dan semua hal sama taat. Karena taat adalah awal dari kebaikan. Taat itu mudah kita lakukan. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Katakan sekali lagi, kita bangkit bersama Bapak Ibu. Inilah buat satu kerinduan untuk kita taat dan setia sampai akhir. Karena dia adalah kebenaran. Yang mau taat dan setia sampai akhir ya Tuhan. Padamu Bapa,
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hari ini Bapak Ibu yang rindu untuk kembali berbaru imannya di hadapan Tuhan, yang mau taat dan setia, bisa berkata-kata sabda pada Tuhan. Kurapata karapasya takalalapat kalalapas, kurapata karapasya karalalapas takalalapas. Bapa, Engkau melihat setiap kami. Hari ini firman disampaikan, Engkau adalah kebenaran dan tidak ada yang salah di dalam Engkau. Jadikan mata rohani kami dengan melihat bahwa Engkau adalah kebenaran dan layak untuk kami taati. Kami mau menjadi hamba yang taat dan setia, Tuhan. Setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan, kami mau taat karena Dia berkenan di hati-Mu. Kau ampuni kami selama ini kami tidak taat. Ampuni kami ya Bapa. Kami sudah memberontak akan perintah Tuhan karena kami menggunakan logika kami menggunakan akal kami. Tapi hari ini kami melihat betapa mudahnya untuk kami taat ketika kami mengutamakan firman Tuhan di atas segalanya. Kenapa tak karena pasca Kau menjamah setiap yang hadir saat ini, tidak terkecuali satu pun. Buat kami lebih intim lagi dengan Tuhan, buat kami lebih akrab lagi dengan Tuhan, setiap saat bergaul dengan firman Tuhan. Dan kami tahu itu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kembali untuk hamba-Mu, gembala kami kasih, Pastor Winota beserta istri Jelina. Kasih karunia hikmat urapan terus melimpah atas hamba-Mu ini. Dalam setiap pelayanan di tempat ini dimanapun juga, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Juga para pengerja yang lain, anak-anak muda yang melayani Engkau dengan jerih payahnya. Tuhan, Engkau mengasihi mereka dan Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Kau senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Buat kami lebih mengasihi Engkau. Dan sudut jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami. Sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Dan jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah sekitar kami, dengan keluarga kami. Sehingga mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus mementerkan menurut kami. Hormat, pujian, dan kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kekuatan pengharapan Engkau, kami sudah terima dengan Tuhan. Bersama kita katakan Amin. Haleluya dan berkati. Anda diberkati malam hari ini. Amin. Oh, yang membaca pengumuman. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Puspita atas firman-Nya. Pada malam hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa pagi yang dilakukan setiap pagi jam 5 melalui streaming di YouTube channel AOC Media. Yang kedua, tanggal 1 April 2025 ada doa pagi bisa melalui streaming atau datang ke tempat ini pada pagi hari pukul 5 pagi tepat. Biasanya 15 menit sebelumnya sudah ditutup ya. Yang ketiga, tanggal 3 April 2025 hari Kamis, ibadah di tempat ini diliburkan. Yang keempat, tanggal 10 April hari Kamis, kembali ibadah akan dilayani oleh Pastor Daniel Rats dari Malaysia. Bapak Ibu bisa hadir kembali pada tanggal 10
April pada hari Kamis. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, saat ini Tuhan kami akan mengembalikan apa yang menjadi berkat yang kami terima, yang menjadi milik-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan ini berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan ya Tuhan, mengembalikan ya Tuhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Juga bagi anak-anak-Mu Tuhan yang belum dapat memberikan, Tuhan kiranya dapat diberikan kesempatan untuk mengembalikan dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Kami serahkan sunya ini Tuhan, doa untuk persembahan pada malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari arahkan tanganmu pada persembahan. Bapa di surga, terima kasih, ini persembahan anak-anak-Mu, ini perpuluhan anak-anak-Mu, Kau yang membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu melimpah dan menghardik setiap belalang pelahap, sehingga tidak ada satupun hasil anak-anak-Mu yang digerogotinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau juga yang melipat kali gandakannya, menjadikan besar, menjadikan berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan-Mu. Kiranya Bapa di surga mencurahkan berkat-Nya, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Turun tercurah atas Bapak Ibu semuanya, memberkati Bapak Ibu, memberkati keluarga Bapak Ibu, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan, memberkati apapun yang Bapak Ibu kerjakan, dan sekeliling Bapak Ibu. Terimaan, tangkepan, bawa pulang, dan jadi berkat. Dimanapun Tuhan utus engkau, di dalam nama Tuhan Yesus.
yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita ketemu lagi tanggal 10 ya Bapak Ibu, jangan datang tanggal 9, ada orang ya. Tanggal 10. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan berkati. Oh iya.
Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Allah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Selamatkanku, Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, Dialah segalanya.